Saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Ya Pak. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adventinus Arman, mahasiswa PPG LPTK IKIP Saraswati. Ya. Ya Pak. Baik, terima kasih. Pelajaran kita hari ini akan dimulai. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti yang beriman, mari kita abang berdoa. Saya minta untuk ada unik kita dalam doa. Bapak Guru serta pendapat yang kita siapkan hati ini berdoa. Ya, bagaimana? Hadir semua? Ya Pak. Terima kasih. Begitu saya minta satu orang untuk hapus papan dan pelajaran kita akan dimulai. Ingat tentang pelajaran minggu lalu? Masih. Ingat? Ya. Ingat? Masih. Ya. Kalau boleh tahu siapa yang masih ingat tentang pelajaran perubahan? Perubahan lingkungan. Ya, perubahan lingkungan apa lagi? Apa lagi? Di pencemaran itu kan ada yang kita bahas minggu lalu, ada di yang pertama dan pencemaran di ya, baik, terima kasih. Silakan dulu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Ini yang kita pelajari hari ini. Dari pencemaran lingkungan ini, di sini ada 4 model pencemaran. Yaitu 1, air, 2, tanah, udara, dan yang keempat lingkungan. Sekarang siapa yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Ambil satu contoh saja, apa itu pencemaran lingkungan? Seperti apa modelnya? Udara. Seperti apa model? Misalnya begini, satu orang dia dikena oleh udara lalu dia sakit, misalnya flu, batuk, itu nolak, itu dikarenakan oleh Baik Pak, izin saya untuk menjelaskan berkaitan dengan pencemaran udara adalah kondisi di mana udara terkontaminasi oleh bakteri-bakteri atau zat ataupun molekul-molekul berbahaya seperti bakteri ataupun virus. Dan kemudian apabila pencemaran tersebut berdampak pada manusia, maka akan menyebabkan sakit berupa gatal-gatal atau terjangkit oleh wabah atau virus Pak. itu tadi, itu dikarenakan oleh yang pertama dibawa oleh udara yang tidak bisa dilihat oleh mata, betul tidak? Betul. Tetapi kita bisa merasakan. Udara sehat pasti kita rasa sehat. Udara yang tidak sehat pasti otomatis manusia akan manusia. Seperti biasa kita akan memperlihatkan video tidak bagus Ya Pak. kita menggunakan laptop saja untuk memperlihatkan videonya sebentar. Setelah kita memperlihatkan video itu sebentar, maka kita harus apalagi berdiskusi kelompok ya dari video yang kita memperlihatkan video. Sebelum itu kita sama-sama mengamati apa hasil dari video tersebut, lalu kita buat refleksi ya.
fokus. Area tumpahan minyak tak berhenti di perairan Karawang hingga Bekasi, tapi juga menyebabkan berlangsung di Jakarta dan negara menuju Selat Sunda. Saya adalah nelayan yang ini berencana industri kabel di dalam rencana. Nah, lihat tidak ada terjadi apa-apa di sekitar itu. Kebocoran sumur pengeboran lepas pantai Gili Asam milik PT Pertamina Mulia Solo Fokus. bermula pada 12 Juli 2019 dengan kemunculan gelembung gas. Diduga gelembung gas itu muncul karena terjadi anomali tekanan pada saat pengeboran kolam sumur dilakukan. Ya, baik. Kita sudah sama-sama melihat dan menyaksikan video yang sudah ditayangkan sebentar ya. Lalu apa yang kita dapat dari sebuah tayangan video tadi? Apa yang kalian simpulkan dari video yang sudah kita tonton? Apa penyebabnya dari video itu? Apa dampaknya dan solusinya? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang saya Pak. Yang saya simak tadi terkait dengan video yang telah kita tonton bersama tadi, di mana di beberapa daerah di Indonesia ini mengalami pencemaran air laut, di mana disebabkan pencemaran air laut tersebut adalah karena kebocoran pabrik minyak. Dan dampaknya apa? Dan dampaknya itu di mana nelayan itu tidak bisa mendapatkan ikan yang lebih bagus, membersihkan minyak yang telah tumpah tersebut, atau membereskan pabrik yang telah bocor. Itu saja yang saya amati tadi Pak. Mari kita beri fokus kepada sebagai gambaran, sebagai gambaran untuk membuka hati kita dari teman-teman yang lain untuk bisa berdialog atau berdiskusi bersama tentang video yang kita tonton tadi. Mungkin ada dari perwakilan perempuan ya dulu. Satu orang dulu, perwakilan perempuan. Ya, terima kasih. Kita sudah ketahui, kita telah menonton videonya dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa tumpahan minyak dapat menyebabkan kerugian terhadap para nelayan, sehingga tidak bisa menangkap ikan dengan jumlah yang banyak dikarenakan kebocoran minyak. Cara mengatasinya apa? Cara mengatasinya adalah pemerintah harus bekerja keras untuk mengatasi pembocoran minyak tersebut agar tidak bisa menimbulkan kerusakan lebih banyak lagi. Mari kita beri aplaus. Dan di sini belum kita lanjut. Ini saya mengambil kesimpulan sedikit saja. Siapa yang dirugikan di sini? Menurut saya ya, yang dirugikan adalah semua manusia yang ada di pulau tersebut. Ya. Nelayan yang rugi. Dampaknya bagi masyarakat di sekitar itu tidak bisa mengkonsumsi ikan. Lalu yang dirugikan di situ adalah wisata. Ya Pak. Yang dampaknya akan kembali ke negara. Sambil contoh yang apa saja, yang konkret saja. Ketika Labuan Bajo mulai 2020 ya, 2020 itu dilanda oleh COVID-19, negara Indonesia dilanda oleh COVID-19.
maka yang dirugikan adalah wisatawan dari luar negeri dan orang yang mengelola wisatawan tersebut, yaitu pemerintah dan begitu juga dengan tumpahan minyak yang di Kepulauan Seribu ini tadi. Gara-gara bocornya minyak di dalam di dasar laut itu, maka yang dirugikan adalah masyarakat sekitar. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya dulu, apakah adik-adik merasakan ada perubahan di wilayah kita masing-masing atau di daerah kita masing-masing? Ada tidak? Ada. Contohnya satu coba. Ada tidak perubahan? Ada, Ibu? Dari saya, menurut saya perubahan lingkungan yang paling signifikan pada saat ini adalah dari segi cuaca. Ya, misalnya Pak, pada bulan-bulan sekarang semestinya itu masih hujan, dan umumnya itu bulan-bulan sekarang mulai dari bulan Desember itu hujan itu sangat stabil setiap hari. Nah, yang kita rasakan saat ini malah musim kemarau, di mana pasokan air bersih kita itu berkurang. Kemudian yang dirugikan juga adalah petani, di mana air yang seharusnya melimpah untuk mengairi sawah, malah sebaliknya padi-padi para petani itu tidak bisa berkembang biak dengan baik karena kurangnya air hujan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas penjelasan dari adik tadi. Ini saya bisa simpulkan atas dua jawaban itu tadi. Yang pertama dari Ibu tadi bahwa ada kerugian dari perubahan di lingkungan, ya, terutama di bagian bidang pertanahan itu tadi. Dulu tidak ada yang namanya pupuk kimia. Ya, ada pupuk kimia tidak sebanyak yang kita alami sekarang. Tidak. Sekarang itu mungkin dengan adanya pupuk kimia itu, maka tanaman yang kita lihat sekarang atau tanaman yang kita tanam sekarang itu kelihatan subur, tetapi hasilnya tidak ada. Betul tidak? Ya Pak. Betul toh? Kelihatan subur, tetapi hasilnya tidak ada. Seperti yang dijawab oleh adik ini tadi bahwa ada perubahan cuaca. Ya. Ada tidak yang merasakan perubahan cuaca? Ada. Yang sebenarnya dari bulan Desember sampai dengan sekarang ini, maka sampai bulan April nanti ke depannya, itu kita merasakan hujan lebat. Tapi sekarang bahkan kita merasakan kemarau yang panasnya yang begitu tinggi. Itulah yang dinamakan oleh perubahan cuaca. Membagi kelompok, ya, di kelompok 1 sampai 4 kelompok. Begitu duduk masih kelompok, masing-masing kelompoknya sudah terbagi. Dan sudah terbagi. Ini saya kembalikan LKPD-nya kepada peserta didik. Kelompok 1. Ini juga kelompok 2. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Di situ sudah tertera bahwa mulai dari apa yang disebutnya ada, harus usahakan nama kelompoknya jelas, nama anggota kelompoknya jelas. Lalu di situ ada kesimpulan. Setelah kamu mengerjakan semua tagihan yang ada di APD itu,
di paling belakang itu adalah kesimpulan. Harus bisa mengambil kesimpulan dari semua materi yang kita kerjakan hari ini. Mulai dari tonton video tadi sampai dengan yang kita kerja sekarang, ya. Kita dari kelompok 1 untuk pada kelompok tepat saya persilakan. Kelompok 1 maju ke depan untuk melakukan presentasi hasil. Baik, selamat pagi Bapak Guru dan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, dan kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan pencemaran air. Saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, di sini kami dapat menyimpulkan pencemaran air yang disebabkan oleh tumpahan minyak di laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Dalam hal ini, para ilmuwan berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan cara membersihkan tumpahan minyak di sekitar pantai. Dan juga para ilmuwan menggunakan mikroorganisme berupa bakteri yang dimasukkan ke dalam air laut. Bakteri tersebut adalah jenis bakteri yang mampu melahap minyak. Yang kedua, berkaitan dengan diskusi informasi yang ditemukan dalam tautan artikel mengenai penyelidikan masalah berkaitan dengan pencemaran air. Di sini penyebab dari pencemaran air yang pertama, limbah pabrik, krisis ekonomi terutama pada para nelayan. Cara untuk mengatasinya, tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam sungai atau sumber mata air. Yang kedua, pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Yang ketiga, memperluas gerakan penghijauan. Yang keempat, pembuangan jenis limbah diatur. Kemudian yang terakhir, teknologi yang digunakan adalah internet. Dari hasil diskusi, kami menyimpulkan mengenai solusi pemecahan masalah terkait dengan pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menjadi turun dan menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran air berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan pertanian, sehingga menyebabkan dampak kerusakan pada ekosistem air, berkurangnya kualitas air tanah, berdampak bagi kesehatan. Solusinya adalah memperluas gerakan penghijauan dan untuk kelengkapannya ada di presentasi bagian hasil penyelidikan masalah terkait dengan pencemaran air yang sudah dibacakan. Baik teman-teman, itu saja yang kami presentasikan. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau pertanyaan, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah melakukan presentasinya. Lalu di sesi berikutnya sesi tanya jawab. Ya, saya persilakan untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk melakukan tanggapan atau sanggahan kepada kelompok 1.
Baik, dari kelompok berapa? Baik, kami dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan berkaitan dengan pencemaran air. Pertanyaannya, apa dampak dari pencemaran air bagi kesehatan? Ya, pertanyaan yang bagus. Apa dampak dari pencemaran air untuk kesehatan? Dari kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan. Baik, kita mulai. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Pertanyaan pertama tadi dari kelompok 4, apa dampak pencemaran air bagi kesehatan? Baik teman-teman, dari kelompok 4 kami memberi jawaban. Misalnya apabila dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air, misalnya ketika kita mengonsumsi air yang sudah tercemar, otomatis kita akan mengalami sakit diare, dan juga ketika kita membersihkan tubuh kita menggunakan air yang sudah tercemar, maka akan menimbulkan gatal-gatal di sekitar tubuh kita. Demikian jawaban dari kami. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Kami dari kelompok 4 merasa puas. Terima kasih. Soal yang kedua tadi dari kelompok 2, bagaimana tindak lanjut ketika air sudah tercemar? Teman-teman, menurut kami, apabila kita sudah mengetahui bahwa air tersebut sudah tercemar, berarti untuk sementara kita harus menghentikan pemakaian air tersebut agar tidak menimbulkan penyakit yang lebih parah bagi kesehatan manusia. Sebelum kita lanjut ke kelompok yang lain, mari kita beri aplaus. Pada kelompok 1, kami ucapkan terima kasih dan kembali ke tempat. Terima kasih Pak. Selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan pencemaran udara. Untuk teman saya, silakan untuk teman saya. Baik, untuk yang silahkan tonton tayangan video yang ditampilkan melalui LCD proyektor. Kemukakanlah pandanganmu terkait video tersebut. Bagian manakah yang paling menarik untuk didiskusikan? Tuliskan jawabanmu di kolom berikut. Berdasarkan video yang kami tonton, pencemaran lingkungan terjadi ketika berbagai elemen lingkungan tercemar oleh zat-zat berbahaya. Salah satu contohnya pada video tadi yaitu pencemaran air laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak yang menyebabkan kerugian bagi semua orang. Penyebabnya itu asap pembakaran hutan, yang kedua asap rokok, yang ketiga asap kendaraan. Dampaknya efek terhadap ekosistem, kedua kesehatan, ketiga tumbuhan dan hewan. Cara mengatasi yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, melakukan reboisasi. Terus yang ketiga, hindari pembakaran sampah sembarangan. Yang keempat, menggunakan produk ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan HP. Sudah selesai, mungkin ada sanggahan dan pertanyaan, aku dipersilakan. Ya, itu tadi mungkin ada pertanyaan sesanggahan dari kelompok lain atau teman-teman yang lain. Nomor 3 yang pertama, apa ciri-ciri yang dapat kita rasa ketika udara tercemar? Efektif. Satu ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, cara yang paling efektif untuk mencegah pencemaran udara. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa udara di sekitar kita sudah tercemar? Untuk jawaban dari nomor 3, Pertanyaan dari kelompok 3 tadi, apa ciri-ciri ketika rasa udara tercemar? jadi untuk pertanyaannya kami sudah paham, makanya kami di sini menjawab, di mana ketika kita menghirup udara, dada kita terasa sangat sesak dan juga tenggorokan kita sakit. Kami dari kelompok Pertanyaan yang kedua dari kelompok 1, cara yang efektif untuk mencegah pencemaran udara. Jawabannya tadi, yang pertama melakukan
reboisasi. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan. Kendaraan pribadi. Bisa jawaban dari kami mungkin ada pertanyaan. Baik, dari kelompok dua, terima kasih jawabannya, kami sangat puas. Kami dari kelompok 4 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Guru karena telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi yang telah kami diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok. Untuk berikutnya saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan pengamatan kami berkaitan dengan video yang telah ditontonkan oleh Bapak Ibu. Berdasarkan video yang telah kita tonton bersama, peristiwa dalam video tersebut merupakan pencemaran air laut yang disebabkan oleh bocornya sumur pengeboran minyak. Akibatnya, air laut mengandung minyak yang berdampak pada nelayan tidak bisa menangkap ikan sesuai dengan jumlah sebelumnya yang dapat mereka tangkap. Kemudian menambah garam, menambah udang, dan juga wisata lain. Nah, solusi yang paling efektif selain membersihkan tumpahan-tumpahan minyak adalah memperbaiki sumur pengeboran minyak tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penyebab dari pencemaran tanah, kemudian dampaknya, cara mengatasi, dan teknologi yang digunakan. Pertama, penyebab dari pencemaran tanah yang pertama adalah penggunaan pestisida dalam pertanian, kemudian limbah plastik yang dibuang pada sembarangan tempat atau di tanah, kemudian aktivitas penambangan, pembakaran hutan, dan juga penebangan pohon. Kemudian dampaknya adalah kerusakan ekosistem, kekurangan kesuburan tanah, kemudian polusi udara akibat dari tanah yang tercemar, kemudian tanah longsor dan tanah kehilangan unsur hara. Cara mengatasinya adalah yang pertama, mendaur ulang sampah sebelum dibuang, kemudian pemeliharaan lapisan humus, penghijauan, dan penambahan unsur hara dengan menggunakan kompos atau pupuk organik. Dan yang keempat, remediasi tanah atau pembersihan area yang tercemar. Kemudian teknologi yang digunakan untuk mencari informasi terkait dengan pencemaran tanah adalah internet atau handphone. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil setelah membaca dan menyajikan hasil penelitian kami berkaitan dengan pencemaran tanah adalah salah satu masalah lingkungan serius yang dihadapi oleh planet bumi, di mana bahan kimia yang dibuat oleh manusia dapat dengan mudah memasuki dan mengubahkan. Dan yang paling utama adalah kesadaran kita, di mana kita harus menjaga lingkungan kita, terutama ekosistem tanah, supaya kita dapat melangsungkan kehidupan dengan baik agar dengan normal. Baik, itu saja materi yang dapat kami bagikan. Berikutnya saya kembalikan kepada saya. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk kesempatan berikutnya, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan terhadap materi yang kami telah sampaikan tadi. Masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan. Apa langkah terbaik yang diambil untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Untuk mengatasi pencemaran tanah itu mengurangi penggunaan pestisida. Yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya atau jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga tadi tidak menebang pohon. Mungkin ada yang menjawab.
Sudah puas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan dan sanggahan kepada kelompok kami. Dan satu yang menjadi PR kepada kami yaitu pertanyaan dari kelompok 3. Baik, untuk presentasi kami kali ini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Ucapkan terima kasih juga karena sudah melakukan presentasi melakukan kerja kelompok yang bagus. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa itulah yang dimaksud dengan kerja kelompok, ya. Iya, Pak. Saling bahu membahu, kerjasama yang baik untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dari materi yang kita pelajari hari ini atau yang kita memecahkan sebuah persoalan yaitu tentang perubahan lingkungan. Dari materi yang kita pelajari itu tadi, maka di sini kita muncul bahwa di daerah sekitar kita ini adalah ada yang dinamakan perubahan. Maka terjadilah ada pencemaran udara. Terima kasih. Dan saya simpulkan dari penjelasan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi. Untuk kesimpulan dari perubahan lingkungan dan pencemaran air, udara, dan lingkungan, disimpulkan bahwa dampaknya sangat merugikan bagi kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Hal-hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk pencemaran lingkungan dan keseluruhannya tadi melindungi dan menggunakan pencemaran harus minimalkan dampak negatifnya dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Ya, baik, mari kita berikan secara singkat, ya. Lalu di sini juga saya ambil kesimpulan bahwa di sini yang utamanya di sini adalah adanya perubahan lingkungan itu adalah manusia, ya. Adanya perubahan atau pencemaran itu adalah dibuat oleh manusia. Manusia inilah yang dapat merusak lingkungan. Dan dampaknya ini juga kembali kepada manusia, hewan dan Tuhan. Dan manusia ini juga bisa mengatasi atau mengambil solusi untuk mencegah sebuah apa yang dibuat oleh manusia itu tadi. Misalnya membuat tumpahan minyak itu karena manusia, ya. Seperti yang kita tonton tadi itu bahwa tumpahnya minyak di air laut, di sini itu adalah kelalaian dari manusia. Maka dampaknya dari itu tadi kepada yang pertama adalah nelayan, ya. Habis itu binatang-binatang yang ada di laut. Dampaknya juga ada pada tadi garam semua dari manusia, dampaknya juga manusia, dan bisa manusia dari manusia. Contohnya, saya ambil kesimpulan lagi di bagian udara. Manusia yang membuat industri, betul tidak? Betul. Ya, yang menciptakan industri adalah manusia. Semakin banyak industri yang ada di dunia ini, semakin banyak pula yang dinamakan pencemaran udara. Ya. Itu saja kesimpulan singkat dari saya tentang perubahan lingkungan. Terima kasih kepada adik-adik karena hari ini sudah kita melakukan atau melaksanakan pelajaran kita dengan baik, dan mari kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Untuk itu sebagai misalnya
yang beriman juga, karena awalnya tadi kita berdoa, maka akhirnya juga kita berdoa. Ya, pada ketua kelas, saya persilakan isi doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita ambilkan sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku Bapa dan Roh Surga, puji dan syukur kami terkadang kepadamu, puji, kini, esok, dan sebagai segala masa.